Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan gambar berikut. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah. Khususnya apa? Yaitu khususnya pada jantung kita. Nah, kesehatan organ jantung itu dapat dijaga dengan melakukan olahraga secara teratur. Saat olahraga, aktivitas jantung dapat optimal. Jantung mampu memompa darah secara maksimal, sehingga aliran darah berjalan sangat lancar. Nah, jika jantung tidak sehat, maka apa? Maka akan berdampak fatal bagi seluruh tubuh. Jantung tidak dapat menyuplai kebutuhan darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Akibatnya, kesehatan tubuh menjadi terganggu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung? Cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah diantaranya adalah hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan berserat. Kemudian varises dapat dicegah dengan melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah terjangkit penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, coba sekarang perhatikan pantun berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, jadi dari pantun di atas itu termasuk jenis pantun nasihat. Jadi menasihati kita untuk selalu menjaga kesehatan badan agar jangan sampai mengobati. Jumlah baitnya ada berapa? Nah, ini satu bait. Jadi satu bait itu ada 4 baris. Manakah bagian sampiran? Nah, bagian sampiran adalah yang ini, baris pertama dan kedua. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Kemudian baris isi pantunnya, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Yang ini. Kemudian sajak yang digunakan, itu bunyi akhirnya an, di sini juga an, baris ketiganya. Baris kedua ti, baris keempat juga ti, berarti berarti A, B, A, B. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Nah, nih, sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, dari pesan tadi,
Sikap Udin yang dapat diteladani adalah apa? Itu mau meminjami buku cerita miliknya kepada teman. Sikap baiknya Edo yang dapat diteladani adalah ada apa? Yaitu meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang temannya. Nah, tahukah kalian apa itu cerita bergambar? Masih ingat ya, mungkin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu cerita bergambar. Cerita bergambar itu adalah perpaduan gambar dan teks dalam sebuah cerita. Jadi, dalam cerita bergambar terdapat teks dan gambar. Fungsi gambar dalam cerita bergambar adalah apa? Yaitu untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Suatu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Nah, ada dua tahapan dalam pembuatan cerpen. Nanti yang pertama tahap membuat cerita untuk cerita bergambar. Nah, dalam membuat cerita untuk cerita bergambar itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan ide cerita yang akan dibuat, menentukan tokoh dalam cerita, dan yang ketiga membuat alur cerita sederhana. Kemudian untuk yang membuat gambar untuk cerita bergambar, itu apa? Langkah yang pertama menyesuaikan tema gambar dengan tema cerita. Kemudian yang kedua membuat sketsa gambar, kemudian diwarnai. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar. Di buku tema kalian selalu juga ada ini, contoh cerita bergambar. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Yuk kita ingat kembali tentang sistem peredaran darah hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Apa perbedaannya? Pada sistem peredaran darah terbuka, yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Kemudian, sistem peredaran darah tertutup adalah apa? Darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Nah, ini. Selanjutnya ada sistem peredaran darah terbuka. Serangga itu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga yang disebut hemolimfa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, sekarang pengelompokan sistem peredaran darah tertutup. Itu apa saja? Itu burung dan mamalia atau hewan menyusui. Nah, pada burung dan mamalia atau hewan menyusui itu memiliki 4 ruang, yaitu 4 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian pada reptilia atau hewan melata misalnya ular, buaya itu memiliki 4 ruang jantung. Namun, sekat antara bilik kiri dan kanan belum sempurna. Kemudian sekarang pada amfibi, contohnya ada katak, itu memiliki 3 ruang jantung, itu 2 serambi dan 1 bilik. Kemudian pada ikan, pada ikan itu memiliki 2 ruang jantung, 1 serambi dan 1 bilik. Baik, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat untuk terus belajar. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.